Ya, teman-teman, jadi ketika kita di dalam fungsi itu akan melihat apakah variabelnya itu ada di dalam fungsi atau enggak gitu. Misalkan ini kotak, ada di dalam fungsi atau enggak? Enggak ada kan. Maka dia ngambil ke variabel global gitu, yaitu ini kan kotaknya Lamongan. Sedangkan kalau yang provinsi ternyata ada nih di dalam fungsi, makanya dia pakai yang di dalam fungsi, yaitu variabel lokal. Nah, ini adalah variabel global yang bisa diakses di dalam maupun di luar fungsi dari manapun gitu ya, di dalam satu file Python. Dan ini adalah yang provinsi ini adalah variabel lokal. Variabel lokal ini hanya berlaku di dalam fungsi. Di luar fungsi tidak berlaku. Di luar fungsi ya berlakunya yang provinsi. Selanjutnya fungsi rekursif. Yang tadi ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang tadi yang fungsi biasa. Nggak ada, Bu. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya ke fungsi rekursif. Nah, di dalam dunia pemrograman, fungsi rekursif merupakan sebuah metode perulangan yang bersifat non-iterasi. Masih ingat kan ya metode perulangan apa aja? For, while, dan satu lagi adalah rekursif. Maksudnya non-iterasi, jadi nggak ada iterasi ke satu, iterasi kedua, iterasi ketiga, nggak bersifatnya seperti itu gitu. Maksudnya kayak for gitu, ada perulangan ke satu, perulangan kedua, sifatnya berbeda dengan for dan while. Sebenarnya fungsi rekursif hanyalah sebuah fungsi biasa seperti fungsi def yang tadi kita sudah bahas. Biasa ya dipanggil parameternya, terus bisa mengembalikan nilai, terus ada tadi variabel lokal, variabel global, sama persis, hanya saja bedanya fungsi rekursif itu memanggil dirinya sendiri. Di dalam fungsi dia manggil fungsi lagi, tapi fungsi dirinya sendiri. Jadi menimbulkan efek seperti perulangan. Perulangan ini akan berhenti ketika kondisi tertentu tercapai atau bisa juga bersifat tidak terbatas. Atau mungkin bisa menimbulkan error karena pemanggilan fungsi yang tidak ada habisnya, seperti yang waktu itu while ya, uh, while 1 ditambah 2 sama dengan 3 gitu kan, itu nggak terbatas ya, selalu melakukan perulangan terus-menerus. Nah, fungsi rekursif juga sama seperti itu. Jadi bisa jadi muncul error karena tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. Makanya hati-hati juga di dalam membuat fungsi rekursif ini, harus ada batasnya gitu ya, jangan sampai terus-menerus berulang. Nah, ini ilustrasi untuk fungsi rekursif ya. Di sini kita lihat bahwa cerminnya itu saling memantulkan satu sama lain. Jadi si bapak ini dipantulkan ke cermin ini, dipantulkan lagi ke cermin ini, dan seterusnya gitu. Ini seperti fungsi rekursif. Ilustrasinya seperti itu. Untuk membuat fungsi rekursif, caranya sama seperti fungsi biasa yang tadi kita udah pelajari. Namun bedanya adalah di bagian sini. Nah, di bagian sini dia memanggil fungsi, yaitu dirinya sendiri. Nih, namanya sama kan ya? Gitu. Itu namanya fungsi rekursif. Jadi misalnya def kalau gitu. Kalau dunia, terus di sini adalah rekursifnya kalau
Nah, itu kita bisa panggil di luar fungsi. Ini di luar fungsi ya. Tetap walaupun seperti ini, coba dia tidak akan melakukan apapun karena fungsinya belum dipanggil di luar fungsi. Jadi fungsi rekursif juga tetap harus dipanggil di luar fungsi. Dia melakukan sesuatu gitu. Dia akan terus menerus ngeprint halo dunia karena dia terus manggil gitu. Ini manggil ke sini. Fungsi ini isinya apa? Halo dunia. Terus panggil lagi ke sini, print lagi halo dunia. Terus menerus gitu. Sampai terjadi error karena mencapai batas maksimum rekursi gitu. Jadi di dalam Python itu ada batas maksimum rekursinya untuk mencegah program berjalan terus-menerus. Nah, misalnya kalau di sini ada halo dunia, berarti dia bukan rekursi karena fungsi yang dipanggil bukan dirinya sendiri ya. Jadi fungsi rekursi itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi kalau contohnya seperti ini, kan beda nih dengan nama fungsi yang ini. Berarti bukan fungsi rekursi ya. Jadi ini cuma fungsi di dalam fungsi biasa. Kalau misalnya ini sama, nama fungsinya sama, ini halo, berarti dia memanggil dirinya sendiri atau fungsi rekursif. Untuk lebih memahami fungsi rekursi, kita akan coba memprint angka 1 sampai 10. Kan kemarin kita udah pernah ya pakai yang for itu kan, for in range 11, in range 1 sampai 11. Print for i in range. Oh, Allah, tidak fokus. Nah, dia akan ngeprint 1 sampai 10 atau pakai while ya. I sama dengan 1, while I kurang dari 11, in I ditambah 1 sama hasilnya. Ini hasil while, ini hasil for. Nah, gimana pakai fungsi rekursif? Kan fungsi rekursif juga sama tuh katanya memberikan efek perulangan gitu ya. Kita bisa melakukannya secara bertahap. Kalau fungsi rekursi bikinnya secara bertahap ya, maksudnya jangan sekaligus. Kecuali kalau misalnya punya contekan, ya bisa sekaligus. Atau misalnya udah sering gitu ya bikin, udah pro lah gitu. Kita akan melakukan secara bertahap. Di sini misalkan dia tampilkan angka. Angkanya itu terus kita print I. Nanti di sini kita panggil fungsinya itu tampilkan angka 1 gitu. Tampilkan angka 2. Tampilkan angka 3 gitu ya. Terusnya sampai 10 seperti itu. Nah, kalau kayak gini mah kan kita manggil fungsinya berkali-kali. Pengennya kita manggil fungsinya sekali aja gitu, jangan berkali-kali seperti ini. Nah, gimana caranya kita bisa menambah parameter di sini? Itu batas atasnya, ini kita kasih default 1. Ini kita akan coba tampilkan angka 3. 3-nya itu batasnya ya, 3,2.
2,3 kita coba lagi. Jadi kalau bikin fungsi rekursi itu bertahap ya, di trial and error. Biasanya kita sudah bisa menampilkan i-nya ya. Ini kan i-nya nih. Kita udah bisa menampilkan i-nya dan juga udah bisa memberi batas di codingnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa melakukan fungsi rekursi. Caranya kita pakai if di sini. If i kurang dari batas, maka panggil fungsi. Tampilkan angka batas, koma, i-nya ditambah 1. Lalu di sini panggilnya cukup sekali aja. Batasnya berapa? 10. Ini 1. Nah, kita sini udah berhasil 1 sampai 10. Jadi awalnya kita masukin kan ini batasnya 10, i-nya sama dengan 1, pakai yang default. Terus kita print i-nya 1 kan ya, print 1. Terus i kurang dari batas, enggak, i kurang dari 10, betul, maka tampilkan angka batasnya 10, i-nya ditambah 1, 2. Ini berarti manggil ke fungsi ini, batasnya 10, i-nya 2 gitu. Tampilkan i-nya 2. Tampilkan i kurang dari batas enggak? Iya, maka tampilkan angka 10, i-nya 3. Panggil lagi ke sini, print 3. Ini kurang dari batas, ya, maka panggil 10, 4, itu seterusnya. Ini untuk menampilkan angka ya. Jadi kita nggak perlu lagi manggil fungsi sebanyak 10 kali, tapi cukup manggilnya di sini aja. Dengan i-nya bertambah 1. Nah, itu kita juga bisa yang lebih advance lagi gitu ya, menampilkan bilangan Fibonacci. Teman-teman tahu kan bilangan Fibonacci itu mulai dari 0 terus 1. Kemudian setelah 0 dan 1 dijumlahkan, 1 ditambah 0, 1. Terus 1 ditambah 1, 2. Terus 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 5, 13, dan seterusnya ya. 21, 84, dan seterusnya. 34. 4, terus 55 gitu ya, dan seterusnya. Itu yang dinamakan bilangan Fibonacci, diawali 0 dan 1. Kemudian selanjutnya adalah penjumlahan dua angka di depannya. Nah, gimana caranya kita menampilkan deret Fibonacci dengan menggunakan fungsi rekursif? Pertama kita bikin fungsi biasa dulu ya, Fibonacci. N ya. Terus ya, kita karena ini bentuknya seperti deret ya, kita akan mereturn dalam bentuk list. Teman-teman masih ingat kan ya list yang kemarin kita pelajari? Itu print Fibonacci 1 misalnya. Nah, terus 3, 4.
Nah, di sini kita sudah berhasil membuat fungsi yang mengembalikan list, yang mengembalikan parameter di sini sebagai list yang tadinya integer gitu ya, jadi list. Karena kita pengennya bikin berderet seperti ini gitu ya, seperti list. Nah, setelah itu berhasil, kita akan definisikan n itu sebagai berapa angka gitu yang mau ditampilkan ya. Kita akan pakai if. Kalau if n-nya kurang dari 1, maka kita n. Karena kalau n kurang dari 1 kan 0. Tampilkan, ya udah kalau kurang dari 1 ya tampilkan dirinya sendiri, yaitu 0 gitu kan. Kalau lebih dari 1, maka return Fibonacci n kurang 1 digabung dengan n. Empat, kelima gitu. Nah, hasilnya 1, 2. Hasilnya adalah sebuah deret dari 0 sampai 5. Ini sudah berhasil ya menampilkan deret angka, tapi angkanya itu bukan Fibonacci. Tapi di sini udah mulai rekursi ya, jadi misalnya n-nya 5. 5 kurang dari 1 enggak? Enggak. Maka panggil Fibonacci 4 ditambah n. N-nya itu kan 5 ya, tambah 5. Fibonacci 4 itu adalah 4 kurang dari 1 enggak? Enggak, berarti panggil Fibonacci n minus 1, 3 ditambah 4, 4 ditambah yang ini, 5. Fibonacci 3 itu 3 kurang dari 1 enggak? Enggak, maka panggil Fibonacci 2 ditambah n, 3 ditambah ini ya, 4 dan 5. Terus Fibonacci 2 kurang dari 1 enggak? Enggak, maka panggil Fibonacci 1, 2, dan ini 3, 4, 5. 1 itu kurang dari 1 enggak? Enggak, maka panggil Fibonacci 0 tambah 1 tambah ini 2, 3, 4, 5. Baru setelah itu Fibonacci 0 itu apa? 0 kurang dari 1 return 0, berarti ya udah 0 ditambah ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu hasilnya ini. Sudah bisa menampilkan angka berurutannya 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke n. Sedangkan kita pengennya kan bilangan Fibonacci ya. Kita lakukan modifikasi lagi. Jadi gitu ya. Caranya kita coba-coba dulu gitu. Trial and error ya, bukan coba-coba ya. Trial and error. Ya. Lalu kita akan coba lagi di sini kita akan menyimpan angka dua angka sebelumnya. Akan lihat list sebelum yang ke n itu adalah ini ya, Fibonacci n-1. Ini kita akan simpan di sini. Kemudian kita akan simpan angka pertamanya, itu adalah list sebelum n yang minus 2. Masih ingat kan ya ini
berarti kita memanggil, misalnya punya list gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita minus 2-nya itu yang ini minus 1, ini minus 2, kita akan ngambil yang ini untuk angka satunya. Kalau list sebelum M itu lebih dari 2. Kalau kurang dari 2 maka 0 kan ya, karena yang ininya 0. Kita juga akan menyimpan angka 2, yaitu list sebelum M yang minus 1 gitu. Nah, ini gitu. Kalau lebih dari 2. Kalau kurang dari 2 berarti kan listnya cuma yang ini ya, 0 sama 1 aja. Berarti angka 2-nya adalah 1. Nah, ini kan dimulai dari 0 dan 1 tadi kan ya, kita udah berhasil membuat list yang diawali 0 dan 1. Nah, kemudian kita akan menyimpan ini sebagai angka 1 dan ini sebagai angka 2. Kalau len-nya itu len list, masih ingat kayak kemarin ada berapa elemen, di sini ada 2. Nah, kalau len-nya 2, maka angka 1-nya itu 0, angka 2-nya itu 1. Kalau lebih dari 2, berarti kita ngambil elemen yang paling akhir dan kedua terakhir gitu. Kalau udah angka 1, angka 2-nya dapat, kan tinggal ini nih, list sebelum M ditambah ini. Ini kita ganti jadi angka 1 ditambah angka 2, karena kan penjumlahannya tadi kan. Kita coba. Nah, udah deh. Oh enggak. Ini udah ya muncul angka Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5. Sama kan ya dengan ini. Karena kita sudah berhasil nih ngambil angka 1 dan angka 2-nya, terus tinggal dijumlahin. Setelah itu kan kita pengen N-nya itu adalah panjang deretnya. Sedangkan tadi kita 5 ini dapatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelebihan 1 kan ya. Berarti di sini kita bisa sepertinya di sini aja langsung minus 1. Oh, enggak kelebihan. Atau yang bisa N minus 1. Itu aja. Jadi kan gini aja. Kita panjang list, kita menerima input ya. Masukkan panjang deret. Habis itu kita pilih Fibonacci panjang dikurangi 1 gitu ya. Saya nggak kelebihan tadi. Kita masukkan saya mau 5, dapatkan 1, 2, 3, 4, 5 elemen. Kalau kita mau 10 ya nanti panjang deretnya ada 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Ini langkah per langkah ya kalau bikin fungsi rekursi, nggak bisa langsung sekaligus. Contohnya kayak tadi kita nampilin dulu, ini kan, kita udah bisa mengubah integer jadi list. Terus listnya digabung dari 0 sampai n. Setelah itu baru kita deteksi angka 1 sama angka 2-nya. Gitu. Kalau panjangnya sama dengan 2, ya berarti angka satunya 1, angka 2-nya, angka satunya 0, angka 2-nya 1. Gitu. Kalau selainnya ya kita ambil elemen terakhir gitu. Terus ditambahkan. Nah, seperti ini. Setelah itu ternyata kelebihan ya, kita pengen panjangnya 5, munculnya 6. Maka di sini kita waktu manggil panjangnya dikurangi 1. Gitu, langkah-langkah. Kita juga bisa menghitung pangkat. Hitung pangkat pakai fungsi rekursif. Kan misalnya 3 pangkat 3, berarti kan kita mengkalikan 3 sebanyak 3 kali gitu ya. Atau 2 pangkat 6, berarti kan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 6 kali gitu ya. Nah, ini kan bisa dipakai fungsi rekursi. Caranya, saya hitung pangkat misalnya bilangan dan pangkat. Lihat kalau pangkatnya lebih dari 1, maka kita hitung return bilangan dikali apa? Dikali hitung pangkat. Hitung pangkat bilangan tapi pangkatnya dikurangi 1. Terus return kalau misalnya pangkatnya kurang dari sama dengan 1, berarti return bilangan. Ini kita misalnya bilangan integer input, masukkan bilangan gitu. Ini pangkat. Hasil sama dengan hitung pangkat bilangan sama pangkat. Itu yang hasil diterangkan ada error ya. Jadi 10. Dan 10.
Masukkan bilangan 7, misalnya pangkat 2, hasilnya 49. Bilangan misalnya 9, pangkat 9, hasilnya 9. Kenapa ini dikurangi 1? Ya supaya ada kondisi berhentinya. Biasanya tergantung sih ya, kadang ditambah, kadang dikurang gitu. Pokoknya kira-kira bakal berhenti aja. Nah ini ya bilangan 3 pangkat 2 gitu ya. Pangkat 2 misalnya. Bilangnya 3, pangkatnya 2. Pangkatnya lebih dari 1 enggak ya? Berarti 3 dikali hitung 3, pangkatnya kurang 1. 3 kurang 1 itu apa? Nah, ini cek lagi. Pangkat lebih dari 1, iya, maka 3 dikali, ini 3 yang ini ya. Ini bilangnya 3 dikali hitung 3,0, pangkat kurang 1. Nah, hitung 3,0 itu apa? Pangkat lebih dari 1 enggak? Enggak. Maka return bilangan, yaitu 3. Jadi ya udah 3 dikali 3 dikali 3. Udah ada titik berhentinya gitu. Karena ini if-nya lebih dari 1 ya, maka pangkatnya kurang 1. Supaya ada kondisi di mana pangkatnya itu kurang dari sama dengan 1. Itu ya. Maksudnya ada yang mau ditanyakan dulu? Sebenarnya yang tadi kita ngerjain tugas 4 itu bisa pakai fungsi juga ya, karena ada beberapa yang dilakukan berulang-ulang seperti ini. Ini kan mengecek apakah dia ya atau tidak gitu ya. Ini juga sama, mengecek dia inputnya ya atau tidak. Terus di sini juga ada nih yang mengecek apakah dia bilangan numerik atau bukan gitu ya. Ada 1, 2, 3. Ada kita mengecek di sini 3 kali mengecek apakah input numerik atau bukan. Terus kita juga 2 kali mengecek apakah input ya atau tidak atau bukan gitu kan. Nah, di sini supaya kita tidak melakukan nulis gini berulang-ulang gitu ya. Kan jadi bingung gitu untuk tracingnya nanti. Nah, kita bisa pakai fungsi di sini. Caranya kita def, misalnya untuk yang mengecek numerik atau bukan dulu ya. Def numerik bilangan. Ya. Ini untuk mengecek fungsi untuk mengecek apakah input numerik atau bukan. Kita copy aja yang ini, masukkan ke dalam fungsi ya. While bilangan, karena ini bilangan ya, makanya bilangan juga. Is numeric false. Bilangan input salah, masukkan yang lain numerik. Misalnya ya. Terus di sini yang return. Kalau udah selesai while-nya kita return bilangan. Jadi di sini kita tinggal manggil numerik umur gitu.
di sini. Dan lagi yang ini yang jumlah tanggungan, kita tinggal masukin numerik jumlah tanggungan gitu. Ini juga nggak perlu while lagi. Nah, gitu. Jadi kita nggak menulis coding yang sama berulang-ulang gitu. Coba kita jalankan. Masukkan umur, misalnya U, salah, J, salah, salah. Terus selesai kita benar ya, 89. Oh, benar. Integer, umur, integer. Oh, oh ini ya, umur sama dengan numerik umur gitu ya. Ini juga pendapatan sama dengan numerik pendapatan. Atau bisa juga sih ini. Oh. Numerik enggak kepanjangan ya. Sama dia gitu fungsinya di umur. Oh, salah, salah, salah. Tahun baru. Misalnya kalau 70 ya benar. Pendapatan salah, salah. Ya,